kan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama yang kemudian berubah ya dari pendidikan tinggi agama menjadi pendidikan umum dalam bentuk university dan bisa membuka berbagai program studi umum ya sampai ke kedokteran dan sains, MIPA ya dan seterusnya gitu. Nah, saya kira itu juga sebuah terobosan yang luar biasa ya bagaimana pendidikan agama di madrasah yang di endorse oleh Kementerian Agama mampu berkompetisi dan ya mengeluarkan suatu output ya output studi dari proses yang ada bisa sejajar dengan perguruan tinggi yang lain di luar pendidikan agama. Nah, itu juga saya kira sebuah istihad yang luar biasa menurut menurut saya dan pada kenyataannya kita bisa melihat ya termasuk terobosan yang dilakukan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie ya di mana beliau mulai menyiapkan dari uh, sekolah dasar namun yang yang sudah berhasil menyamai bahkan rating UTBK tertinggi justru dicapai oleh Madrasah Aliyah Negeri ya oleh MAN. Kita mengenal ada MAN Insan Cendekia ya mungkin kalau bagi rekan-rekan orang tua akan sangat mengenal ketika kita mungkin berharap putra-putri kita bisa masuk di Man Insan Cendekia ternyata tidak mudah gitu ya karena uh, kompetisinya luar biasa dan hampir output dari Man Insan Cendekia ini 90% terserap di perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi dari sisi kualitas, kemudian dari sisi proses pembelajaran, kemudian penyediaan fasilitas sarana prasarana uh, sangat integratif, komprehensif gitu ya. Disitulah yang saya kira terobosan bagaimana kita mempersiapkan kader-kader generasi yang memiliki nilai-nilai keilmuan dan keilahian, eh, keagamaan yang bagus gitu ya, yang kita harapkan bisa pada saatnya menjadi pemimpin-pemimpin eh, di negeri ini gitu ya, yang memiliki landasan akidah yang baik. Nah, saya kira eh, untuk sebagai sebuah pilot sudah bisa sudah bisa merepresentasikan bahwa model pembelajaran yang kemudian bisa diukur dari nilai akademis maupun diukur dari nilai sosial keagamaan bisa menjadi representasi model pendidikan yang yang berhasil gitu ya. Walaupun ada sisi-sisi kelemahan yang lain. Namun demikian, terobosan-terobosan untuk membangun sebuah model kurikulum pendidikan yang bisa diterima oleh oleh masyarakat dan mampu menghasilkan output yang berkualitas, ya saya kira bisa dilakukan oleh semua institusi gitu ya, termasuk penyelenggara pendidikan yaitu yayasan. Nah, inilah yang saya kira kontribusi yang tidak terbatas dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan di luar pemerintah yang berinisiatif untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan. Nah, cuma kelemahannya kalau di lembaga penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta, biasanya keterbatasan masalah biaya ya, pembiayaan. Namun demikian, juga banyak yang berhasil walaupun dengan biaya yang terbatas, tapi dengan suatu strategi yang baik dan benar, ternyata mampu menarik
yang mampu menarik minat masyarakat untuk menitipkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang mungkin barangkali relatif baru, tapi memberikan keyakinan untuk mampu menghasilkan kualitas pendidikan yang baik, ya. Dan pada akhirnya banyak yang berhasil, eh, para perintis-perintis pendidik yang memulai dari nol, ya, untuk bisa menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Nah, inilah saya kira eh, kita mempelajari ini dalam rangka kita mendapatkan pembekalan yang cukup, ya, dalam bagaimana sekiranya pada kesempatan kita bisa mengelola suatu lembaga pendidikan, apakah kita menjadi bagian dari penyelenggara yang dipercaya oleh suatu yayasan, ataukah kita sendiri mungkin yang uh, berinisiasi untuk mendirikan yayasan sebagai penyelenggara pendidikan agama. Nah, saudara sekalian, saya kira hmm, uh, menjadi suatu kebutuhan ketika kita mulai ingin mengembangkan suatu kurikulum, ya, dan kemudian kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam, ya, ke dalam kurikulum. Nah, tadi ada yang menarik, ya, di dalam uh, cerita yang disampaikan oleh penutur, uh, itu mahasiswa, ya, mahasiswa dari Malaysia yang menyelesaikan tugasnya membuat tayangan yang cukup kreatif, ya. Jadi sebetulnya tadi sangat lengkap, ya, ada videonya, kemudian ada paparannya, ada cerita teksnya, gitu, ya. Nah, itu untuk bisa menyusun seperti itu, ya, saya kira butuh butuh ketekunan tersendiri dan keterampilan, gitu, ya. Tapi lepas dari masalah bagaimana dia mengkreasi video itu, tapi secara substansi cukup bagus, ya, memberikan sebuah ilustrasi tentang pendidikan yang ada di Malaysia walaupun sangat singkat. Tadi kita coba melihat bagaimana pendidikan masa penjajahan dijalankan, ya, di lingkungan masyarakat Malaysia, yaitu mengajak para peserta didik mereka untuk terlibat di dalam proses kehidupan yang sebenarnya. Tadi diceritakan, ya, tidak kita lihat misalnya ada dalam satu ruangan, gitu, ya, ada dalam suatu ruangan. Biasanya kalau kita menceritakan tentang pendidikan, biasanya digambarkan ada satu gedung, gitu, ya, ada satu gedung, kemudian di situ ada murid-murid yang ada di dalamnya, lalu ada gurunya, lalu duduk murid-murid duduk manis, ya, di tempat duduknya, lalu kemudian ada seorang guru berada di depan untuk mengajarinya, gitu. Tadi kalau kita lihat video maupun foto-foto yang muncul tidak menceritakan itu di awal-awal uh, pendidikan di Malaysia. Tapi kita melihat bagaimana guru-guru mereka itu mengajarkan tentang kehidupan, gitu, ya. Mengajarkan um, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana mereka harus survival untuk bisa hidup di hutan, bagaimana mereka mencari ikan uh, di sungai, ya, di laut, gitu, ya. Mereka bagaimana mereka bisa bertanam, cocok tanam, gitu, ya, di sawah dan ladang, gitu. Nah, bagi kita sebagai para pendidik sebetulnya hal itu bagi yang terbiasa mendidik di dalam kelas, hal itu mungkin terasa asing, gitu, ya. Kok sistem pendidikan di Malaysia di awal-awal dilakukan tidak seperti cerita yang ada di Indonesia, gitu, ya. Kalau kita bicara ketika
melihat film Budi Utomo misalnya, atau kita melihat Ki Hajar Dewantara misalnya, ya mungkin agak sedikit berbeda, ya. Yang digambarkan mereka anak-anak belajar di dalam kelas gitu ya, di dalam ruangan tertutup gitu. Nah, saya kira ini juga menjadi apa namanya pangkal ya, pangkal bagaimana nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai keterampilan hidup ya, life skill gitu ya, itu eh, terejawantah di dalam proses pendidikan yang kemudian memunculkan eh, generasi-generasi yang kreatif, yang cepat beradaptasi dan mampu berkompetisi ya dengan lingkungannya ya dengan. Nah, ini juga saya kira hmm, bisa menjadi sebuah renungan ya, sebagai sebuah renungan. Ternyata juga beberapa sekolah alternatif banyak yang sudah mulai muncul di Indonesia, tapi cukup terlambat juga ya dibandingkan misalnya di Australia atau yang berkembang di Eropa misalnya. Ya sebetulnya nggak terlalu jauh misalnya di negara-negara tetangga yang terdekat, misalnya di Thailand misalnya, atau di negara-negara Asia Utara ya seperti di Korea gitu. Nah, mereka uh, membangun sekolah yang berinteraksi dengan alam justru sudah berjalan cukup lama ya, dan ternyata output yang muncul adalah kreativitas yang luar biasa dan tidak terbatas ya. Nah, ini juga menjadi sebuah renungan bagi kita ketika kemudian sekolah uh, dideskripsikan sebagai sebuah bangunan gedung gitu ya, yang kemudian anak-anak berada dalam suatu lingkungan yang sangat terbatas, dan kemudian diajarkan mereka hanya di dalam kertas dan di atas papan atau bahkan di atas uh, virtual gitu ya, dan tidak mengalami kehidupan yang sebenarnya. Saya kira itu juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Apakah kemudian model-model pendidikan yang kita kembangkan ke depan lalu kemudian cukup hanya di atas kertas, atau hanya kemudian berselayar di atas ya di atas ini ya di atas berselayar di atas HP kita, di atas HP-nya masing-masing gitu. Nah, inilah yang saya kira bagi para calon pendidik atau bahkan saat ini yang sedang mengembangkan pendidikan dan kurikulum, perlu ada kebijakan, dan eh, kita bisa melihat negara-negara lain yang mungkin secara pertumbuhan akselerasinya lebih cepat dibandingkan dengan kita, mesti ada suatu hal yang mendasarinya. Dan hal yang mendasarinya yang paling sangat fundamental adalah masalah pendidikan. Jadi kalau model pendidikannya tidak tepat, tidak benar, ya, maka akan menghasilkan output-output yang tentunya akan jauh dari harapan kita ya sebagai orang tua dan para pendidik mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, eh, kita ada tanggung jawab di pundak kita ini untuk bagaimana memberikan sebuah solusi ke depan. Mungkin bagi rekan-rekan pendidik, terutama di sekolah dasar dan semua di sekolah dasar dan menengah, memiliki ruang yang sangat sangat terbuka sebetulnya, ya, dibandingkan dengan dosen, gitu ya. Kalau di pendidikan tinggi, eh, mereka para peserta didik itu sudah terbentuk persoalannya ya, sudah terbentuk dari sisi kebiasaan belajar mereka di sekolah dasar dan di sekolah menengah mereka.
Makanya sebetulnya yang bisa mewarnai generasi mendatang adalah para pendidik yang memiliki kesempatan untuk menyiapkan mulai dari pendidikan dasar bahkan prasekolah gitu ya. Nah, selain itu juga sebetulnya tidak eh, bisa lepas juga ya dari aktivitas parenting. Nah, ini yang eh, saya kira kita juga kadang terlambat gitu ya ketika kemudian yayasan-yayasan, kemudian ormas-ormas Islam di Muhammadiyah maupun di Nahdlatul Ulama ataupun di ormas lain yang memiliki eh, berbagai layanan pendidikan dari mulai tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang kemudian hanya concern saja pada pendidikan anak tapi lupa menyiapkan pendidikan bagi calon orang tua, terutama orang tua itu sendiri. Ini yang kemudian terjadi sebuah lag ya, sebuah disruptif, sebuah deviasi, sebuah uh, paradoks gitu ya. Uh, Ketika mereka menitipkan anak-anaknya di sekolah-sekolah kita, para orang tua lupa bahwa hanya waktu sebagian kecil saja yang bisa berinteraksi dengan guru dan lingkungan di sekolah. Selebihnya yang terbesar adalah dengan para orang tua. Nah, disinilah yang kemudian menjadi sangat krusial ketika orang tua tidak memahami tentang ilmu parenting. Nah, ilmu parenting ini walaupun sekarang ini sedang berkembang dan bertumbuh, tapi kalau tidak didukung dengan suatu ekosistem, ekosistem itu sebetulnya akan efektif berjalan karena orang tua itu kan merupakan bagian dari sistem yang ada di dalam ekosistem pendidikan gitu. Nah, kalau orang tuanya tidak kita urus, tidak kita ikut terlibat untuk memberikan suatu pembekalan atau minimal literasi yang baik, maka akan sangat kontradiktif untuk mencapai sebuah keberhasilan anak didik kita, terutama yang tidak boarding. Kalau boarding mungkin masih bisa kita kendalikan, tapi yang sifatnya lepas, itulah yang menjadi tantangan bagaimana keberhasilan anak didik kita juga sangat dipengaruhi oleh orang tua mereka memberlakukan pada anak-anak mereka di luar sekolah, ya terutama di rumah, ya, terutama di rumah. Nah, saya kira akan menjadi sebuah terobosan yang baik kalau ada sebuah yayasan atau penyelenggara pendidikan yang tidak hanya sekedar melayani anak didiknya saja, tapi juga melayani para orang tuanya. Coba, Bapak Ibu sekalian, berinovasilah ya. Ini sangat dibutuhkan terutama nanti oleh rumah tangga muda, ya pasangan-pasangan muda. Ke depan dengan kesibukan yang luar biasa, ke depan dengan aktivitas yang hampir depend on mobile phone, yang kemudian mereka sangat tergantung dengan smartphone. Kalau kemudian sekolah atau lembaga pendidikan tidak memfasilitasi bagaimana cara orang tua handling terhadap anak-anak mereka dalam memberlakukan smartphone yang dengan benar dan bagaimana cara mengatur waktu di rumah, bagaimana cara mengelola emosi anak, bagaimana orang tua mampu memberikan teladan yang benar, bagaimana orang tua bisa menghandling, mengarahkan aktivitas demi aktivitas di dalam rumah tangga mereka dengan teratur, maka akan muncul suatu rumah tangga yang tentunya tidak tertata dan kemudian hasilnya jauh dari yang kita harapkan sebagai sebuah rumah tangga yang hasanah. Dan
kalau misalnya ada lembaga pendidikan yang memberikan sebuah sebuah layanan juga kepada orang tua melalui sebuah mekanisme, tentunya mekanisme layanan ya dualisme layanan, melayani anak dan melayani orang tua, ini sebuah terobosan ya. Saya belum melihat ada suatu lembaga yang melayani kepada kedua sisi anak dan orang tuanya. Ya, oke lah. Ini hanya sekedar lontaran ide dan gagasan saja ya. Barangkali di antara rekan-rekan nih mahasiswa ada yang berani berinovasi, maka saya yakin kalau misalnya kita berani membuat sebuah terobosan semacam itu, maka bisa jadi engagement antara peserta didik, di mana di dalamnya ada anak dan orang tua, dalam sebuah ruang yang berbeda, namun memiliki orientasi yang sama, maka akan menghasilkan produk-produk, pertama produk rumah tangga yang harmonis, yang terarah, yang memiliki orientasi dengan benar, gitu ya, dan memiliki akar fondamen nilai-nilai keislaman yang benar, misalnya. Kemudian satu sisi menghadirkan anak-anak yang bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan teknologi, namun memiliki akar yang baik, dan mereka satu orientasi antara anak dengan orang tua memiliki pandangan yang sama. Nah, ini yang akan menjadi sebuah solusi. Karena kalau misalnya selama ini kita kan berpikir menyiapkan menyiapkan tempat pendidikan bagi anak-anak melalui boarding, ya melalui boarding. Sebetulnya ada sisi positif dan negatif yang kalau kita pelajari kan, gitu. Ya bagaimana kita memahami eh, yang diajarkan para nabi bahwa orang tua, terutama ayah, itu menjadi tanggung jawab utama dalam proses pendidikan anak mereka. Ketika kemudian anak mereka lepas dan kehilangan figur seorang ayah yang mampu mendidik dan membimbing dengan uh, ya dengan kelaki-lakiannya gitu ya, terutama kalau anak-anak laki-laki begitu, maka akan kehilangan ruh parentalnya. Makanya kadang ada muncul anak-anak laki-laki yang kemudian keibu-ibuan gitu ya, karena sosok ayah yang tidak mampu menghadirkan dirinya sebagai seorang pendidik dan pembimbing di keluarganya gitu. Nah, kalau kita berani memberikan sebuah terobosan, saya kira pada saatnya akan juga nanti banyak yang ada kesadaran untuk bisa bergabung di dalamnya, ya bergabung di dalamnya. Ya, jadi terutama untuk tadi yang saya katakan sasarannya adalah rumah tangga muda, keluarga-keluarga muda yang terkadang mereka sebenarnya sadar bahwa mereka ada kekurangan dan kelemahan, tapi tidak tahu bagaimana saya mendapatkan pendidikan parenting di mana sih, gitu ya. Saya mendapatkan ruang untuk belajar sebagai orang tua di mana sih? Saya kira kita yang memahami hal ini merasa berdosa sebetulnya kalau kita nggak mencoba memfasilitasi itu. Karena kalau mereka gamang sebagai orang tua dan kemudian tidak mampu mendidik anak-anak mereka dengan benar, maka akan menghasilkan anak-anak yang tentunya jauh dari nilai-nilai keadaban, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kesalehan gitu ya, yang sebetulnya mestinya itu diajarkan oleh para orang tua mereka. Ini terutama yang non boarding gitu ya. Kalau boarding mungkin uh, mungkin di uh, ya kita sudah memahami itu ya. Kita sudah memahami bagaimana
mekanisme dan proses pembelajaran melalui boarding. Tapi yang tidak boarding, kalau kita mau proporsi apa namanya rasio, mungkin bisa katakan bisa 80-20 atau mungkin lebih besar dari itu. Sebagian besar orang tua biasanya tidak mau melepas anak-anak mereka untuk boarding. Tapi menjadi sebuah kenyataan, mereka terkadang tidak mampu menghandling itu. Nah, inilah yang saya kira eh, saya kenapa perlu menyampaikan hal ini. Barangkali di antara yang ada ini, ada yang berani melakukan sebuah terobosan, lalu kemudian menyiapkan itu. Pada suatu saat, saya akan sangat berbahagia sekali diundang. Loh, Bagio, ini saya sudah punya eh, lembaga pendidikan yang di dalamnya juga ada orang tua yang ikut belajar. Masya Allah. Ya, saya kira itu saja lah ya. Nanti hal-hal lain kita bisa diskusikan. Materinya seperti biasa nanti saya akan sampaikan. Eh, mungkin kalaupun kita mau diskusi silakan. Kita ngobrol-ngobrol aja karena tugasnya kan sudah selesai ya. Eh, tugasnya sudah selesai dan saya sebetulnya ingin sedikit ini mengkonfirmasi saja tugas-tugas yang sudah dibuat itu. Karena saya lihat banyak yang berbasis AI gitu ya. Nah, it plus minus sih gitu ya. Eh, karena sebetulnya kan esensi dan substansi yang kita harapkan kan kita memiliki format dan cara berpikir yang sistematis gitu ya. Dari mulai apa namanya menemukan ide lalu kemudian menulis secara terstruktur ya, secara sistematis. Tapi terkadang kalau kemudian kita ingin ambil apa namanya cara-cara yang instan sih ya tadi ya bisa dibantu ya dengan AI gitu. Tapi sebetulnya AI hanya sekedar untuk memberikan gagasan dan ide saja. Ya sebaiknya bisa di apa namanya bisa ditulis kembali gitu ya dengan menggunakan bahasa kita dan pemikiran kita itu. Ya, saya lihat masih banyak yang instan ya, apa namanya. eh, tapi ada cukup bagus juga yang apa mengolah gitu ya, mengolah walaupun basisnya dari AI tapi diolah ya kemudian menjadi lebih terstruktur dan bagus itu. Nah, makanya nilainya kan beda-beda tuh ya, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 60 gitu ya. Ya karena ya kita sesuaikan dengan effort juga usahanya gitu ya. Eh, tapi saya lihat nggak ada sih yang 60 kayaknya lebih dari 60 semua. Insya Allah. Makasih ya. Eh, mungkin kita bisa diskusi saja kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ya mungkin sudah cukup. Prof, izin Silakan, silakan. ini Prof, apa sekarang ini kalau kita lihat banyak juga sih yang berusaha memperbaiki pendidikan ini tapi masih personal ya atau di yayasan gitu, tidak secara apa kebijakan makro gitu, Prof. Itu gimana Iya, pandangan Prof tuh? iya. Eh, sebetulnya kan yang menjadi tantangan kita dari yang paling terkecil dan terdekat ya, Mas eh, Mas Matur. Jadi kita tidak bisa berharap terlalu besar untuk mengubah suatu kondisi ya di lingkungan kita, apalagi bicara tentang sistem pendidikan gitu ya. Karena itu merupakan sebuah upaya sistematis dan politis gitu ya dalam suatu lingkungan yang sangat luas ya dalam wilayah bisa dalam suatu wilayah negara. Tapi menurut hemat saya sebetulnya yang paling mungkin sangat signifikan adalah di lingkungan yang terdekat. Ya misalnya di lingkungan rumah tangga sendiri sajalah ya bagaimana mampu mendidik anak-anak gitu ya dengan benar gitu ya
Nah, tadi sebetulnya ilmu pendidikan itu eh, yang kemudian sangat populer sekarang adalah masalah parenting itu, gitu misalnya. Lalu kemudian kalau kita lembagakan, kalau kita sudah memahami dasar-dasar eh, parenting misalnya dengan baik, maka kita bisa luaskan wilayah skopnya untuk kemudian kita libatkan orang lain. Nah, kita libatkan orang lain itu kalau tentunya ada suatu ruang yang terbuka namun terbatas untuk 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 mereka yang mau berpartisipasi ya di dalam sebuah lingkungan pendidikan tadi. Nah, lingkungan pendidikan itu kan yang terkecil yang bisa diselenggarakan pastinya oleh yayasan gitu ya, oleh yayasan. Nah, yayasan bisa menjadi tadi yang saya katakan, mungkin dengan kita memiliki suatu konsep-konsep yang terobosan-terobosan yang mungkin out of the box ya dan tidak banyak orang memikirkan. Bisa jadi walaupun mungkin dari sisi permodalan fasilitas kita terbatas mungkin dibandingkan dengan mereka yang memiliki berbasis modal besar misalnya. Tapi kalau konsep pendidikannya bisa kita meyakinkan orang dan dengan jumlah yang kecil namun berkualitas, maka tidak menutup kemungkinan ide dan gagasan kita itu akan menjadi besar dan bisa berdampak gitu ya, bisa berdampak. Nah, ini yang butuh suatu keyakinan, tapi harus dilandasi dengan pengetahuan tadi. Jadi lagi-lagi kita perlu memiliki dasar pengetahuan yang kuat untuk kemudian kita mampu eh, membawa gagasan kita itu pada sebuah realita. Nah, kita akan mungkin akan banyak terinspirasi kalau kita bisa melihat misalnya bagaimana pendidikan di tempat lainnya atau di negara lain gitu. Yang mungkin bisa dikatakan lebih berhasil dari sisi apa outputnya, misalnya dari sisi kualitasnya misalnya. Nah, di situ uh, kita kan ada dua hal yang mungkin barangkali perlu kita uh, pisahkan ya antara antara kurikulum dengan pendekatan pembelajaran gitu. Nah, kalau kurikulum kan sangat terkait dengan substansi materi pengetahuan atau knowledge-nya. Tapi bagaimana kemudian anak didik atau peserta didik ini dia eh, mampu merubah sikap dan kebiasaan mereka, perilaku mereka gitu ya, sesuai dengan eh, kaidah dan nilai Islam. Nah, itulah yang menjadi hal yang ber, yang berbeda antara kita menyiapkan kurikulum dengan pendekatan pembelajarannya. Ya seperti tadi secara ilustratif sudah dilihatkan di Malaysia misalnya. Mereka cerita bahwa pendidikan di mereka itu ya tadi life skill gitu ya, bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka, anak-anak mereka bisa survival di alam gitu ya. Nah, sementara kita di sini kebanyakan, saya menanyakan tidak semuanya sih kebanyakan, ketika kita mengantar ke anak dibawa dalam sebuah ruangan yang tertutup, gitu ya, lalu kemudian diberikan gambar-gambar ilustrasi saja, tanpa kemudian mereka melihat suatu kenyataan di luar itu, gitu ya. Nah, ya jadi tapi uh, sekarang sudah banyak sih yang kemudian sekolah alam, kemudian mereka juga sudah mulai punya proporsi yang dengan rasio yang seimbang antara belajar di dalam ruangan dengan belajar di luar ruangan. Bahkan kemudian katanya konon dengan kampus Merdeka dengan kurikulum Merdeka begitu pembelajaran lebih fleksibel dan lebih terbuka gitu ya. Ya, saya kira beberapa beberapa kebijakan yang berjalan
ada sisi positifnya juga gitu ya. Ya, tapi namun tadi yang kelihatannya belum tersentuh adalah menyiapkan tadi ya anak-anak muda atau mereka yang sudah berkeluarga di pasangan muda untuk menyiapkan diri menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anak mereka. Ini yang saya kira menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam sistem pendidikan ke depan, dalam sistem pendidikan ke depan. Saya kira itu, Mas Matnur. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Prof, izin Prof mau meminta saran. Kalau misalnya parenting itu kan Prof, eh, itu mungkin bisa terjadi pada itu pada keluarga yang ideal gitu Prof. Namun kan banyak juga keluarga-keluarga yang tidak ideal kalau kita mengutip bahasanya itu keluarga-keluarga rentan. Misalnya yang orang tua tunggal atau bahkan tidak punya orang tua dan seterusnya lah gitu ya. Eh, itu apakah memungkinkan pola pendidikan parenting itu? Kalau saya berpikir ketika keluarga rentan itu, disitulah peran pemerintah untuk masuk di keluarga-keluarga rentan, karena kan Hmm. mereka tidak bisa kita ajak untuk parenting gitu, karena mereka tidak memiliki keluarga yang ideal. Cuman disayangkannya, Prof, ketika kita masuk ke pendidikan keluarga, padahal pendidikan keluarga itu ada dalam Undang-Undang Sisdiknas ya, walaupun dia Hmm. masuknya ke pendidikan informal, ketika diajukan itu kepada pemerintah tentang pendidikan keluarga itu kurang dapat tanggapan, Prof. Gitu. Padahal kita Hmm. inginnya ketika ada keluarga yang tidak ideal, lalu pemerintah harus bagaimana gitu, harusnya hadir kan di situ, Prof. Gitu. Ketika tidak Hmm. ada keluarga yang ada murid kita yang memiliki keluarga yang tidak ideal, entah itu yatim piatu atau seterusnya lah, atau keluarganya lengkap tapi sibuknya luar luar biasa dan seterusnya Hmm. itu bagaimana ya Prof? Dan juga ternyata eh, pendidikan Islam ini luar biasa bagusnya kalau menurut saya. Namun belum saya temukan atau mungkin Prof bisa kasih saya informasi peta jalan pendidikan Islam dari A sampai Z itu saya belum menemukan Prof. Bagaimana sih apa namanya peta jalan pendidikan Islam dalam membentuk apa namanya murid ataupun peserta didik itu saya belum menemukan. Kalau peta jalan pendidikan nasional aja juga nggak ada, yang nasional juga yang belum ada. Tapi mungkin saya terselip, apakah ada peta jalan pendidikan Islam yang kita miliki? Itu Prof minta masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Valin. Ya, ini pertanyaannya ringan tapi jawabnya berat. Sangat kompleks ya. Dari A sampai Z ini. Kalau dibahas ini nggak cukup ya di ruangan ini. Tapi saya coba ini ya Mbak apa dalam persepsi dan pandangan saya yang sangat terbatas. Jadi memang pembagian peran kan sebetulnya uh, sudah ada ya dari apa namanya yang paling terkecil tadi di lingkungan uh, rumah tangga, lalu kemudian di lingkungan yang lebih luas di dalam kehidupan sosial kita, di lalu kemudian dalam bentuk kelembagaan gitu ya, kemudian dalam wilayah kenegaraan gitu. Nah ini ketika bagaimana negara bisa hadir yang kemudian bisa menaungi dan uh, bisa menyediakan memfasilitasi bagi mereka yang kurang beruntung, yang mungkin dari keluarga yang tidak sempurna, dari anggota keluarga mereka, yang kemudian di dalam proses pendidikan mereka itu bisa terbantu dengan ketersediaan uh, infrastruktur yang memadai ya dari sisi para pendidiknya, kemudian dari sisi kurikulumnya, kemudian juga dari sisi fasilitas yang tersedia. Ya idealnya bisa begitu ya, artinya karena walaupun bagaimana mereka yang mungkin kurang beruntung, yang
barangkali tidak ada bapak yang hadir ya di dalam seorang ayah yang hadir dalam lingkungan keluarga mereka, atau bahkan mungkin keduanya tidak ada begitu. Nah, kalau kemudian mereka tidak bisa mendapatkan sosok teladan ya sebagai orang tua, nah biasanya digantikan oleh para guru-guru gitu ya, para ustadz, para kiai gitu yang ada di pondok-pondok pesantren yang kemudian bisa menjadi sosok panutan ya dalam pengembangan diri anak didik. Itu sebetulnya bisa terwakili ya, bisa terfasilitasi gitu. Namun yang kemudian ya menjadi miris ya ketika pemerintah sangat terbatas untuk memfasilitasi itu. Makanya kehadiran ormas-ormas ya seperti Muhammadiyah, NU, Persis, atau ormas-ormas Islam yang lain yang kemudian mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang ramah anak, kemudian bisa terakses dengan kemudahan uh, dengan menggunakan dana-dana dana-dana mal yang kemudian mereka tanpa harus mengeluarkan uang atau dana yang secara pribadi mereka terbatas namun bisa mendapatkan layanan, itu yang kita harapkan. Nah, yang mungkin tadi ada pertanyaan bagaimana sih roadmap ya yang pendidikan Islam. Ya ini juga saya kira di masing-masing lembaga dan ormas Islam eh, ada ya sebetulnya, kayak di Muhammadiyah juga ada, di NU juga mereka menyusun itu gitu. Tapi yang berbasis pada universalisme, universal, eh, mungkin bisa melihat dari dari model-model pendidikan yang ada di negara-negara yang lebih maju seperti di Jepang, kemudian di Eropa gitu. Mereka sudah memiliki uh, line roadmap yang sudah berjalan berabad-abad gitu ya, dan dikembangkan oleh generasi berikutnya dengan uh, ya dengan berbasis pada fondasi peradaban mereka masing-masing. Nah, yang terkadang di di kita yang sebetulnya juga memiliki basis kebudayaan yang sangat kuat, ya, namun ketika kita mendesain uh, sistem pendidikan, hal itu terlupakan gitu ya, terabaikan. Lalu kemudian rujukan-rujukan dalam mengambil metode pendekatan maupun proses pembelajaran misalnya, kita seringkali meniru negara lain atau yang dianggap lebih maju dibandingkan dengan kita gitu. Nah, sehingga dasar fondasi membangun sistem pendidikan itu sendiri yang berbasis pada local wisdom, lalu kemudian yang berbasis pada nilai-nilai keadaban dan peradaban Islam misalnya yang sudah diwariskan oleh para dari Ambia, para ulama Rasyidin, kemudian para salafus saleh misalnya yang kemudian banyak menginspirasi di berbagai wilayah dunia gitu ya. Itu tidak tidak kita jadikan sebagai sebuah rujukan. Nah, saya kira menjadi tantangan kita ini yang ada di pendidikan tinggi, terutama yang sedang mengambil program doktor ya pendidikan Islam. Gimana kita mampu misalnya mencari rujukan-rujukan eh, yang bisa bersumber dari manuskrip-manuskrip eh, awal gitu ya. Ya misalnya saja gitu. Kita mungkin sudah ada yang menggali ya bagaimana pendidikan yang terjadi di abad pertengahan misalnya pada saat peradaban Andalusia, Cordoba
mendominasi dunia misalnya dan mampu menghasilkan para pemikir-pemikir dan pionir-pionir dalam bidang sains. Ini kan suatu pertanyaan ya, pasti tidak bisa lepas dari proses dan sistem pendidikan yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Nah, saat ini misalnya ada pertanyaan, kenapa kemudian yang mampu mewarisi peradaban di abad pertengahan itu justru di Eropa misalnya. Lalu kemudian di wilayah-wilayah Islam misalnya menjadi terbelakang gitu. Ya, ini juga menjadi sebuah pertanyaan kita yang saya kira perlu kita menggali kembali gitu. Kita bisa hasilkan, kita bisa menceritakan bagaimana uh, peradaban pada masa itu mampu menghasilkan para tokoh-tokoh pemikir yang luar biasa, yang kemudian mencerahkan dunia ya dengan berbagai temuan-temuan mereka itu misalnya. Mereka mampu mengintegrasikan antara keilmuan sains dengan akidah keislaman itu yang luar biasa. Nah, saya kira menjadi PR kita bersama. Saya nggak bisa menjawab pertanyaannya Mbak Violin tadi gitu. Tapi pertanyaan itu menginspirasi kita. Jadi misalnya kenapa nggak kita buka kembali buku Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Dia ada 3 jilid, 1 jilid saja itu halamannya hampir 1.200 halaman gitu ya. Mungkin kita perlu baca buku itu bisa butuh berapa lama untuk menyelesaikan itu ya. Dan itu ada 3 jilid dan itu bicara tentang peradaban. Nah, saya kira itu baru satu buku yang bercerita tentang peradaban pertengahan gitu. Nah, belum lagi misalnya kita bisa baca buku-buku misalnya karya Hawiyah misalnya atau karya uh, yang uh, yang yang ditulis misalnya oleh Max Weber misalnya. Max Weber itu menulis dia seorang sosiolog yang kemudian menulis peradaban setelah pasca pertengahan di Eropa yang sebetulnya di situ memberikan sebuah rekognisi bahwa peradaban di Eropa itu nggak akan bisa muncul kalau tidak ada peradaban abad pertengahan Islam gitu. Dan masa revolusi industri yang kemudian terjadi di Eropa itu karena akibat dari literasi yang dibawa dari Andalusia dan Cordoba ke Eropa gitu. Jadi artinya bahwa peradaban yang muncul di masa-masa keemasan baik di Islam maupun di Eropa dengan Renaissance-nya misalnya tidak bisa lepas uh, dari sebuah keyakinan ya dari sebuah keyakinan yang kemudian keyakinan itu melahirkan sebuah pemikiran dan pemikiran itu menjadi sebuah teori dan konsep lalu menjadi sebuah teori yang kemudian teori itu menjadi arah bagi proses perjalanan uh, keilmuan baik di bidang ekonomi, baik di bidang sosial, budaya, politik gitu ya, yang kemudian mampu membuat sebuah peradaban baru. Jadi uh, kalau kita me- menjadi bagian ya dari pelaku sejarah yang bisa mewarnai minimal mewarnai lingkungan terdekat kita ya dengan konsep yang jelas terarah begitu ya saya kira uh, kalau kita ingin melakukan itu tidak bisa lepas dari proses sejarah yang sangat panjang ya misalnya sebagai uh, contoh kecil ya misalnya uh, sebagai ilustrasi misalnya bahwa keberhasilan misalnya masyarakat Eropa misalnya dalam membangun sistem keuangan misalnya. Ini sebagai contoh sederhana misalnya membangun sistem keuangan.
Ada 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 gadai, kemudian munculnya asuransi. Misalnya asuransi mungkin bagi sebagian orang mengatakan itu tidak boleh, tapi sebetulnya insuran misalnya itu muncul dari peradaban Islam abad pertengahan gitu. Ya, mungkin ceritanya jadi panjang lah kalau ke situ. Tapi artinya bahwa inspirasi-inspirasi yang muncul di suatu kebudayaan dan peradaban itu uh, tidak tiba-tiba muncul sebetulnya, tapi proses panjang sejarah yang kemudian membawa seseorang yang tercerahkan, yang mampu memberikan terobosan dan solusi bagi lingkungan masyarakatnya. Nah, ini yang saya kira budaya akademis yang ada ini perlu kita tingkatkan, kemudian menjadi bagian dari lingkungan akademis. Kita saat ini yang sedang belajar, terutama yang ambil program doktor, itu doktor ini sesuatu yang sangat mewah gitu ya, sesuatu yang sangat mewah gitu. Kalau kemudian kita tidak sempat mempelajari berbagai literasi yang kemudian memberikan suatu pencerahan dan kita memberikan mampu memberikan solusi bagi lingkungan, ya saya kira uh, menjadi sia-sia gitu ya, hanya sekedar ijazah kita dapat, mungkin bangga kita dengan doktor gitu ya, tapi secara substansi sebetulnya dipertanyakan mampu nggak kita memberikan suatu pencerahan gitu ya di tengah lingkungan masyarakat kita, membuat sebuah solusi, membuat suatu eh, terobosan-terobosan yang kemudian masyarakat bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ini saya kira eh, tantangan yang besar ya, apalagi di dunia pendidikan. Ya saya kira itu sih, mungkin Mbak Faulin. Ya, terima kasih, Prof. Kalau sapi, ada lagi mungkin? Prof, izin bertanya. Enggak? Ya, tadi saya tertarik dengan sebenarnya pengembangan kurikulum tadi yang disampaikan ya, Prof. Eh, Alhamdulillah kami diberikan amanah untuk di sekolah menengah nih, Prof. Tantangan terbesar itu ketika kita mengembangkan kurikulum, kita mestinya sudah implementasi gitu ya, Prof. Itu masih hanya sebatas para murid itu melakukan sesuatu ya di jam sekolah, di hari sekolah begitu. Tapi ketika keluar dari sekolah, ya sudah tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan. Misalnya paling gampang ya membaca Al-Quran gitu. Nah, seolah-olah Hmm. Al-Quran hanya ada di jam pelajaran Al-Quran gitu ya, Prof. Setelahnya Hmm. libur, ya libur Al-Qurannya. Hmm. Kemudian apa, ketika ke sekolah atau membaca buku atau apa itu hanya di saat sekolah, libur sekolah ya libur libur membaca Hmm. Al-Quran, libur sholat sunnah dan sebagainya, kayaknya selesai semua gitu. Itu di sekolah yang kita pulang pergi. Yang di pesantren juga tidak jauh berbeda juga, seperti ketika libur balik rumah balik lagi gitu. Ini tantangan terbesar kita itu sebenarnya di sini, Prof. Mungkin ada saran atau masukan, mungkin tadi yang disampaikan nyambung yang disampaikan ke Bu Volen tadi, seperti literatur-literatur di zaman eh, keemasan Islam Jaya gitu ya, pendidikannya seperti apa sih, seperti kok karakternya itu benar-benar sampai menancap kuat gitu. Mungkin ada masukan, Prof. Dan satu lagi yang tadi orang tua, Prof, tertinggal. Ini juga memang sangat penting pemahaman orang tua itu sejalan dengan program dari sekolah. Ya, kita di sekolah misalnya memberikan makanan sehat, di rumah makanannya bebas. Misalnya itu dari hal-hal yang sangat fundamental kan makanan ya, Prof. Kita banyak sekali gagal itu karena memang sering sakit atau apa ya, makanya kita lihatnya di sana. Ya, terima kasih itu, Prof. Ya, terima kasih Mbak TV. Mbak TV. Posisi di mana ini Mbak Nur? Mbak Nur? Di Pondok Aren, Prof. Tangerang Selatan. Pondok Aren Tangerang. Oh ya, Oke. di Jabodetabek ya, nggak terlalu jauh. Eh, iya, Mbak Nur, ini pertanyaan yang eh, kritis sekali dan mungkin sebagai sebuah ilustrasi ya.
uh, tanpa mungkin ingin mengenalkan ada sekolah yang baik gitu ya. Kebetulan anak saya itu sekolah di MAN ya, di MAN 2 Malang ya, di MAN 2 Malang. Kebetulan dia mencari sendiri, kemudian dia memutuskan sendiri. Saya orang tua hanya ngikutin aja. Saya tanya kenapa sih sekolah di situ gitu, mencari di situ. Oh ini ya OTBK-nya rankingnya tinggi gitu. Dan apa di situ boarding ada Mahat gitu. Oh oke, jadi siap untuk mondok siapa itu? Siap ya, oke. Nah, yang menarik itu eh, di sekolah itu melibatkan orang tua dari awal gitu ya. Ketika anak itu mendaftar ulang gitu, ada eh, ada edukasi kepada orang tua. Nanti orang tua harus bagaimana, kemudian tempatnya pasti akan berpisah, kemudian difasilitasi dengan forum, ya ada forum. Lalu kemudian karena ada fasilitas digital, ada forum orang tua. Lalu ada platform pendidikan. Jadi kita orang tua bisa membantu anak memantau anak itu setiap hari kegiatannya apa saja, kemudian eh, prestasi belajarnya bagaimana itu di report dari sekolah gitu ke orang tua. Bahkan kalau ada anak yang sakit pun kita tahu kondisinya sakit dan sebagainya. Nah, komunikasi intensif gitu ya dengan anak, kemudian komunikasi yang baik dengan orang tua gitu. Itu anak juga merasa nyaman, kemudian orang tua juga tenang gitu melihat proses perkembangan pendidikan di situ gitu ya. Ini sebuah inovasi saya kira sangat bagus sekali walaupun sekolah itu uh, dari Kemenak gitu, tapi uh, di situ ada komite yang sangat inovatif gitu ya dalam membangun. Nah, tadi ada pertanyaan kaitannya dengan uh, bagaimana mencari apa uh, rujukan gitu ya, mencari mencari rujukan. Atau saya salah menangkap sih, Mbak tadi, Mbak Nur. Ya, betul, betul, Prof. Itu. Ya, gimana sih caranya agar misalnya yang itu kalau tadi kan cerita yang boarding ya, bagaimana kalau yang lepas itu. Nah, ini yang tadi sempat saya lontarkan pada saat kita mengantarkan ke materi ini sebetulnya perlu ada terobosan, ya perlu ada terobosan bahwa sebetulnya yang akan sangat menentukan keberhasilan anak ini kan terutama dalam dalam menjaga emosi, kemudian memiliki memiliki nilai gitu ya. Nilai-nilai yang muncul sebetulnya akan lebih besar dibawa dari rumah dibandingkan dari sekolah sebetulnya. Kalau sekolah itu kan sebetulnya lebih banyak muatannya adalah muatan akademis ya, muatannya adalah muatan knowledge ya, muatan-muatan knowledge gitu. Nah, sedangkan muatan-muatan tentang keadaban, tentang keakhlakan gitu ya, kemudian bicara tentang nilai-nilai yang dianut gitu, yang menjadi prinsip-prinsip dalam hidup dan sebagainya itu sebetulnya lebih banyak diwariskan dari rumah gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika ada sebuah pertentangan antara yang diajarkan secara akademis di sekolah dengan nilai-nilai yang kemudian jauh misalnya dari ekspektasi dan
pengetahuan yang diperoleh di sekolahnya itu, terutama dalam menanamkan nilai keadaban dan keakhlakan tadi. Nah, ini yang menjadi tantangan besar para pendidik ya dan sekolah-sekolah sebetulnya. Makanya kalau misalnya kita mencoba menawarkan uh, layanan pendidikan kita ini tidak hanya melayani kepada anak didiknya saja, tapi melayani juga kepada orang tuanya itu yang sangat penting. Itu yang sangat sangat perlu Mas ya diperlukan kondisi saat ini dan ke depan. Ya kondisi saat ini ke depan. Ya nggak apa-apa, mestinya ada biaya juga buat orang tua belajar gitu. Karena mungkin barangkali kita berpikir apa mau Putus ya, teman-teman. Putus Ibu. Atau saya saja? Iya, Putus, putus iya Mbak. memang putus Hmm. tadi. jadi bikin kurikulum buat orang tua gitu. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah dasar dan menengah itu tepat sekali. Tapi kalau yang untuk mahasiswa ya memang kurang relevan gitu karena sudah terbentuk. Tapi yang menjadi dasar di sekolah dasar dan menengah itu sangat sangat menentukan sekali. Ya, nah, lalu kalau kita mau melihat bagaimana cerita cerita sukses orang-orang apa para pionir di masanya masing-masing, kalau kita membaca cerita, itu kan tidak bisa lepas dari peran orang tua yang sangat besar sekali. Ya, sangat-sangat besar sekali. Bahkan kalau kita baca Thomas Alva Edison misalnya, yang menghasilkan lampu yang saat ini kita bisa melihat ini, ya, di dalam ruang yang gelap ini, kita sudah tahu ceritanya kan, terlepas dia nggak bisa lanjutkan sekolah karena dianggap berkebutuhan khusus gitu ya. karena karena nakal, dianggap tidak apa namanya, tidak dianggap manusia apa anak-anak yang wajar gitu ya. Ya mungkin di tempat dia sekolah pada masa itu dianggap itu anak berkebutuhan khusus yang kemudian dikembalikan kepada orang tuanya. Kita bisa bayangkan ibunya Alfa itu mendampingi anaknya untuk bisa membaca, bisa memahami dan mengerti dengan sangat sabar gitu ya dan sampai kemudian dia mulai mencoba sesuatu yang mungkin dikiranya orang gila gitu tapi ibunya dengan penuh sangat tekun mendampinginya sampai kemudian menghasilkan suatu karya yang luar biasa jadi orang tua itu menjadi sangat menentukan sekali gitu nah saya kira itu sebagai sebuah ilustrasi yang artinya bahwa untuk mengantarkan anak didik menjadi berhasil tidak semata guru at- yang mengambil peran itu, tapi orang tua yang mengambil peran itu. Nah, makanya tadi kalau kemudian kita bisa menyusun bagaimana sih kurikulum parenting itu, wah itu menarik tuh, ya. Karena ternyata yang mengantarkan anak sukses itu sebetulnya orang tua mereka gitu. Ya sekolah hanya sebagian kecil saja gitu lembaga pendidikan gitu. Nah, ya ini tugas kita nih. Ya, jadi saya jangan 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 dulu gimana nih Prof saya aduh saya juga nggak ngerti gitu. Berarti ini tugas bersama kita gitu nyusun apa kurikulum untuk orang tua gitu. Nah bahkan kalau kita bisa berhasil itu sebetulnya yang tadi orang terdekat kita nanti anak-anak kita kan akan menjadi orang tua gitu anak-anak kita gitu. Nah gimana ngajarin anak-anak kita nanti menjadi orang tua yang lebih sukses dibandingkan dengan kita sendiri gitu. Ya minimal itu gitu, minimal itu. Nah, kalau itu bisa sukses gitu, ya kita sebarkan gitu, kita sebarkan ke masyarakat. Jadi yang menjadi pilotnya adalah kita dulu lah gitu ya, pilotnya kita dulu gitu. Nah, kita punya rujukan dari kesempatan kita bisa mempelajari para pendahulu kita yang sukses mengantarkan anak mereka itu gitu. Nah, kita jadikan sebuah pola gitu, pola
di dalam pendidikan keluarga kita gitu. Nah, kalau itu berhasil, ya udah kita diseminasi gitu, jadikan itu ke lebih luas lagi. Minimal itu, ya minimal itu. Ya harapannya sih nanti pada suatu saat kalau itu kemudian berhasil menjadi sebuah model dan kemudian menjadi sebuah sistem gitu kan, hasil dari pemikiran pemikiran kecil kita itu, wah itu luar biasa. Itu sedekah yang nggak akan pernah habis itu, Mbak Nur. Oke ya, mungkin itu sementara. Oke. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Ada lagi? Baik ya, kalau nggak ada, mungkin sampai di sini. Tadi masih ada eh, pertanyaan Mbak Nur yang saya kelewat ya. Eh, Gimana sih agar ketika keluar dari sekolah masih tetap terikat ya, terengage ya dengan sistem nilai eh, yang sudah dibangun di sekolah agar mereka tetap terengage, tetap terikat gitu dengan eh, lembaga kita misalnya dengan gurunya gitu ya agar eh, ya saya kembali lagi nih mengibaratkan apa tadi saya cerita anak saya. Anak saya itu kemarin liburan, dia pulang ke rumah, dia pulang ke rumah gitu di rumah. Alhamdulillah gitu ya kebiasaan mereka mungkin karena saya saya ngerti karena ditugasin ya dari apa dari sekolahnya dari gurunya itu. Jadi baca baca walaupun satu surat ya di rumah, maksudnya di absen gitu. Ya sampai di rumah alhamdulillah habis sholat masih baca Al-Qur'an gitu. Terus saya lihat masih kemudian masih baca buku gitu. Saya bilang, Mas kok mau baca-baca Mas? Nah, ini. Iya iya lagi suruh buat artikel gitu. Oh, buat artikel. Kan libur Mas saya bilang gitu. Kan libur. Ya kan masih ada waktu ya buat masih bisa ngerjain gitu. Oh. Jadi ternyata walaupun libur ada tugas gitu ya. Ada tugas. Kemudian ya tetap jalan gitu. Ya sama dengan yang kita lakukan selama kita berinteraksi ini kan. Kenapa saya minta misalnya saudara-saudara mahasiswa mahasiswa untuk mengerjakan online gitu ya. Mengerjakan itu, mengerjakan ini. Sepertinya itu engagement sebetulnya, engagement. Jadi setelah kita paparan begini, kemudian tidak lepas gitu. Masih ada sesuatu yang kita pikirkan dan kita harus pelajari gitu. Yang kita pikirkan dan kita pelajari itu sebenarnya engagement. Jadi kalau ada dosen yang hanya sekedar tugasnya ceramah doang gitu, mohon maaf ya, ya mungkin kalau ini ada dosen di situ. Gitu. Kemudian selesai, nggak ada engagement gitu, itu selesai hanya jadi pengajar, bukan pendidik gitu. Sama dengan kita kalau guru juga gitu. Kalau pengajar itu cuma ngajarin doang, tapi nggak bisa merubah sikap, nggak bisa merubah cara bertindak. Gitu. Ya, ini karena kita bicara di materi tentang pendidikan ya minimal ada sesuatu yang kemudian terus masih dipikirkan oleh siswa kita atau mahasiswa kita gitu. Ketika kita memberikan sesuatu tidak lepas sampai di sini gitu, lepas dari sini masih ada yang pikirkan. Habis ini juga ada tugas ya, rekan-rekan mahasiswa masih ada tugas. Jadi seperti biasa, nanti masuk lagi ke link. Wah, ini sebelum masuk link baca dulu materinya gitu. Jadi terus gitu kepikir gitu ya, pikir gitu. Nah, itu sistem seperti itu yang kita perlu perlu kembangkan. Ya, kita perlu kembangkan. Jadi saya sarankan juga mungkin rekan-rekan yang kebetulan berprofesi sebagai dosen misalnya, ya walaupun mungkin di kampus kita tidak memfasilitasi itu, ya harus kita bikin gitu ya. Kita harus berinovasi, kita bikin. Itu bagi konsulting itu saya biayai sendiri, nggak ada yang biayain gitu. Tapi alhamdulillah saya ngajar di mana aja bermanfaat gitu, ada manfaatnya itu.
Nah, ya minimal itulah, minimal itu ya, minimal itu gitu. Ya saya kira itu nambahin saja tadi dari Mbak Nur ya. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Baik Prof, ya, akhirnya ada silakan. eh, ini kan ada beberapa teman-teman termasuk saya yang belum tuntas tugas-tugas sebelumnya, Prof. Gimana, Prof? Masih ada kesempatan Oh, nggak, Prof? oh ya baik. Ya nanti saya laporkan saja semuanya hasilnya. Nanti kalau ada yang kosong, ya silakan nanti dilengkapin gitu ya. Karena nanti pembaginya sama sih ya. Kalau nanti kosong pasti akan berkurang ya. Iya, Prof. Iya, iya. Nanti saya ini ya saya laporkan hasilnya. Nanti kalau ada yang kurang silakan bisa diselesaikan gitu. Ya, Siap. Terima kasih banyak, Prof. Berarti sama-sama. oh ya Prof ya. Kalau ada Iya, yang Mbak, ka- kalau ada yang kurang tugasnya bisa antum buka ya Prof ya. bisa, bisa, insya Allah. Saya kemarin soalnya belum ini Prof, habis pulang dari sana apa sih umroh Umroh itu. ya. Iya Prof. Hmm, Jadi belum baik. sempat kerjain. Mohon maaf Ya, sekali ini Prof sebelumnya. Ya. ya, sama-sama, nggak apa-apa. Doanya Bu Lamia di istijabah. Kenapa? Ya, Iya, ya terima baik. kasih Prof. Ya. Ya, sama-sama. Saya kira mungkin sudah cukup ya. Makasih atas atensinya. Sukses selalu. Mungkin berikutnya akan diampu oleh dosen eh, yang lain. Jadi mohon maaf ya kalau ada salah, kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di hati. Mungkin tutur kata saya atau mungkin sikap saya selama ini. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih kasih, Terima kasih Prof. banyak, Terima Kalau kasih. Prof. konsultasi Ya, masih terima dibolehkan kasih. ya, Prof ya. Makasih Boleh, Prof. mangga, Oke, Prof. Makasih banyak. mangga. Tuh, Nur. Makasih saya banyak, itu Prof Prof. tertarik konsultasi user experience nih, Prof. Oh ya, siap, insya Iya. Allah. Terima Makasih. Terima kasih, kasih. Prof. Ya, Makasih sini ya saya Prof. live. Terima kasih. Ya Ya, Prof. baik. Izin Prof.